Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali lewat program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita akan diberkati akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua berkat kemurahan-Mu. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau tolong berkati. Semoga apa yang direnungkan pada hari ini dapat membawa hidup kami lebih baik dan takut akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Baik, dalam renungan ini diberi satu judul keluarga. Ya, keluarga. Bacaannya Kejadian pasal yang ke-43 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-34. Kejadian pasal 43 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-34. Firman Tuhan, setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu, mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu, ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami ada, selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adik-adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudara Yusuf itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin, firman Tuhan. Tema yang saya bawakan pada hari ini berjudul keluarga. Ya, keluarga. Anak generasi 90-an harusnya sudah tidak asing lagi dengan sebuah judul sinetron yang bertema keluarga, yaitu Keluarga Cemara. Sinetron yang ditayangkan sejak tahun 1996 hingga pada tahun 2004 ini di salah satu stasiun swasta tanah air itu memang begitu berkesan bagi masyarakat. Sinetron ini menceritakan mengenai kehidupan suatu keluarga, tentang bagaimana mereka hidup mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Dalam kaitan pembacaan kita pada hari ini, hal yang sama dalam diri Yusuf.
bagaimana ia mempertahankan keluarganya tanpa harus dendam dengan perlakuan saudara-saudaranya. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Allah, terutama kepada adiknya Benyamin. Yusuf ingin memastikan bahwa adiknya berada dalam kondisi sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja. Keinginan Yusuf sangat wajar mengingat dia dan Benyamin memiliki ibu kandung yang sama, yakni Rahel. Ia tidak ingin saudaranya mengalami nasib seperti dia yang dijual kepada para pedagang dari Midian untuk menjadi budak. Jadi karena itulah ia memaksa saudara-saudaranya yang lain untuk membawa adiknya ke Mesir. Yusuf sangat merindukan adiknya. Ia menangis ketika melihat Benyamin adiknya dalam kondisi segar bugar tanpa kekurangan apapun, sehingga ia perlu untuk meninggalkan ruangan agar dapat melampiaskan emosinya. Nah, pada bagian ini kita diajarkan bahwa sekalipun ada masalah yang pernah melukai hati kita selama menjalani kehidupan keluarga, namun hal itu dapat tertutupi oleh karena adanya pengampunan yang dapat mengantar kita untuk kembali membangun keutuhan kehidupan sebagai satu keluarga yang utuh dalam kemurahan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga apa yang kami dengarkan dan renungkan pada hari ini boleh berkenan dalam kehidupan kami, membawa kami melebihi kehidupan yang sebelumnya, menjadi yang lebih baik lagi, menjadi takut akan Tuhan, mendengar-dengar akan perintah-perintah-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu pada hari ini. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, dan hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, yang hidup saling melayani dan melayaniku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu keluar
hidup saling melayani.